Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rumah Pixel, sebuah channel yang dibuat untuk pembelajaran sederhana, di mana pada video kali ini kita kembali melanjutkan materi rancang bangun jaringan sederhana dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menerapkan atau mempraktekkan rancang bangun jaringan dengan menggunakan protokol DHCP. DHCP sendiri adalah kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol, di mana DHCP merupakan salah satu protokol dalam sistem jaringan yang berbasis arsitektur client-server. Tugasnya mendistribusikan alamat IP address secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung di dalam satu segmen jaringan. Contohnya atau seperti komputer, smartphone, printer, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan, seorang administrator tanpa menerapkan protokol DHCP, maka administrator harus menetapkan alamat IP address secara manual ke setiap perangkat yang terhubung dalam satu segmen tersebut. Jadi bisa dibayangkan seandainya teman-teman mendapat tugas membangun rancang bangun jaringannya, membuat rancang bangun jaringan di perkantoran, atau misalkan di sekolah membuat rancang bangun jaringan di sebuah lab, ya, di mana labnya itu sendiri memiliki 20 sampai dengan 30 perangkat komputer. Tentunya bila harus melakukan pengalamatan secara manual, ini tentunya akan melelahkan dan memakan banyak waktu sehingga tidak akan efektif gitu loh. Nah, jadi bisa dikatakan fungsi dari DHCP sendiri ini mempermudah dari seorang administrator untuk memberikan alamat IP address secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung dalam satu segmen jaringan. Materi sedikit dari saya terkait tentang DHCP. DHCP sendiri didefinisikan dalam RFC atau Request for Comment dengan kodenya 2131 yang dipublikasikan oleh Internet Engineering Task Force, ya, lembaga Internet Engineering Task Force. DHCP juga merupakan eksistensi dari protokol Bootstrap, gitu ya. Nah, proses kerja atau cara kerja dari DHCP berjalan dalam 4 tahapan singkat yang dikenal dengan istilah DORA. Istilah DORA, D-nya sendiri itu kepanjangan dari discover atau penemuan, di mana klien menyiarkan pesan untuk mencari keberadaan server DHCP di satu segmen jaringan tersebut. Lalu ada O yang singkatan dari atau kepanjangan dari offer, ya, penawaran, di mana server DHCP menerima permintaan tersebut dan menawarkan alamat IP serta parameter jaringan yang tersedia kepada klien. Lalu ada huruf R, request, ya, atau permintaan, di mana klien atau host memilih salah satu penawaran server dan membalas dengan permintaan resmi untuk menggunakan IP tersebut. Selanjutnya yang terakhir dari kata DORA, hurufnya itu sendiri adalah acknowledge atau penerimaan, di mana definisinya atau istilahnya server menyetujui permintaan klien dan menetapkan masa pakai IP address tersebut. Nah, ini yang disebut dalam istilah jaringan disebut dengan list time. Jadi ibaratnya DHCP itu sendiri, teman-teman mencoba bermaksud mencari tempat tinggal, baik itu di komplek perumahan ataupun di gedung apartemen, ya. Tentunya untuk mencari tempat tinggal, teman-teman menghubungi kantor pemasarannya, ya, menghubungi kantor pemasarannya, menjelaskan kepada mereka bahwa teman-teman mencari tempat tinggal baru. Nah, dari kantor pemasaran inilah yang akan menawarkan kepada teman-teman, ya, sebuah rumah ataupun unit dari apartemen, ya. Yang selanjutnya nanti teman-teman akan memilih unit dari apartemen atau rumahnya itu sendiri, disampaikan kepada
marketingnya ya, pada marketingnya bahwa oh saya mau pilih yang rumah seperti ini, maka selanjutnya acknowledge yang tadi terakhir dari kata Dora penerimaan, terjadilah sebuah ikatan kontrak ya ataupun kerjasama antara klien dengan kantor pemasarannya itu sendiri. Itu istilahnya dalam contoh dunia nyata penerapan DHCP di kehidupan sehari-hari. Untuk informasi lebih mendalam mengenai parameter teknisnya, teman-teman dapat membacanya di situs resmi dari IETF dengan spesifikasi resmi di HCP kodenya 2131. Nah, pada video ini kita akan mencoba menerapkan protokol di HCP itu sendiri ya, bagaimana memberi sebuah alamat IP address secara otomatis. Baik, mari kita mulai. Sebelumnya, pada video sebelumnya, saya mencoba menjelaskan tentang jaringan sederhana di mana satu buah komputer terhubung dengan satu komputer lainnya. Inilah yang disebut dengan metode peer-to-peer. Ya, komputer satu dengan komputer berikutnya saling terhubung. Inilah yang disebut dengan metode peer-to-peer. Tadi dicontohkan juga, misalkan teman-teman mendapat tugas satu buah lab atau satu kantor ya untuk dibangun rancang bangun jaringannya gitu ya. Yang mana misalkan dibutuhkan perangkatnya lebih dari 20. Tentunya sekali lagi akan memakan banyak waktu, banyak biaya dan tidak efektif. Maka DHCP di sinilah yang akan berfungsi memberikan alamat IP address-nya itu sendiri. Saya coba contohkan, misalkan saya tambahkan beberapa unit PC di sini ya. Misalkan saya tambahkan 4 aja cukup ya. Nah, untuk memberikan satu alamat IP address secara otomatis ya, maka diperlukan satu perangkat baru. Apa itu perangkatnya? Kita butuh satu perangkat yang bernama server gitu ya. Sebelumnya, ketika saya mempraktikkan pada video sebelumnya, ya saya mencontohkan teman-teman memberikan alamat IP address-nya itu secara manual. Ya, diklik PC-nya, lalu pilih desktop, lalu pilih IP configuration, ketik alamatnya ini secara manual. Kebayang harus melakukan, ya, dapat dibayangkan harus melakukan pengetikan IP secara manual sebanyak 50 unit PC, misalkan seperti itu. Nah, fungsi server di sinilah yang akan memberikan alamat IP address secara otomatis. Setelah perangkat server didapatkan ya, kita miliki, maka kita butuhkan satu perangkat jaringan yang bernama switch ya. Misalkan di sini saya contohkan dengan perangkat switch tipe 2950 ya. Saya pilih tipe ini karena nanti pada akhirnya akan banyak jumlah port yang bisa digunakan dan switch ini mungkin sering banyak juga ditemui oleh teman-teman baik itu di tingkat perkantoran ataupun lab-lab sekolah gitu ya. Oke, di sini ya pada video ini maka kita coba koneksikan, kita buat topologinya, kita gunakan kabel straight. Ya, straight kita pilih, kita arahkan kabelnya ke server, lalu pilih fast ethernet, kita arahkan ke switch, maka akan muncul banyak pilihan. Ya, ini mulai dari fast ethernet 01 sampai dengan fast ethernet 024. Teman-teman bebas menggunakan yang mana saja boleh, cuman kalau saya biasanya menggunakan yang paling akhir gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba koneksikan atau hubungkan dari switch ke perangkat yang ada gitu ya, komputer. Dalam hal ini ada PC 0, PC 1, PC 2 dan PC 3. Maka kabel yang digunakan itu juga kabel straight ya. Kita arahkan dari switch lalu ke PC 0. Kita lakukan hal yang sama untuk menghubungkan ke semua PC dengan menggunakan kabel straight ya. Di video sebelumnya sudah saya coba sampaikan bahwa bila
perangkat yang sama, maka kabel yang digunakan adalah kabel cross. Nah, karena ini menggunakan perangkat switch ya dengan tingkatan yang berbeda, maka kabel yang digunakan adalah kabel straight gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami kenapa saya menggunakan kabel straight ya. Kalau di video sebelumnya itu adalah peer to peer perangkat yang sama. Oke, setelah topologi dibuat ya, segmen jaringannya juga sudah dibuat. Maka kita coba atur pengaturan dari DHCP-nya itu sendiri. Ya, langkahnya adalah teman-teman klik servernya, lalu muncul kotak dialog. Ya, di sini akan tersedia 6 menu pilihan, mulai dari physical, config, service, desktop, programming, dan atribut. Ya, nah untuk layanan DHCP itu berada pada menu service ya. Di sini akan muncul ada HTTP, DHCP, DHCP versi 6, TFTP sampai dengan radius EAP gitu ya. Untuk membuat layanan DHCP pada server, teman-teman harus memberikan satu alamat dulu untuk dijadikan sebagai identitas dari servernya itu sendiri gitu ya. Di sini ada menu config, lalu pilih fast ethernet ya, pilih fast ethernet. Di sini teman-teman masukkan alamatnya. Misalkan 192.168.99.1. Lalu klik kotak subnet masknya, maka akan muncul angka sesuai dengan apa yang teman-teman inputkan atau masukkan. Di sini jelas terlihat bahwa 192.168.99.1 masuk ke dalam kategori kelas C. Nah, di sini alamat 99.1 yang kita berikan untuk server, alamat inilah yang pada akhirnya nanti dijadikan sebagai gerbang atau gateway dalam hal pemberian alamat-alamat kepada perangkat lainnya gitu ya. Jadi di sini ada PC 0, PC 1, PC 2 dan PC 3. Untuk mendapatkan alamat secara otomatis, maka dia harus menuju ke servernya itu sendiri, di mana servernya sendiri adalah alamatnya 99.1. Setelah alamat IP diberikan kepada server, maka kita bisa melakukan pengaturan layanan DHCP. Klik menu servisnya, pilih DHCP. Disinilah yang akan teman-teman coba sesuaikan pengaturan DHCP-nya. Oke, sekarang kita coba mulai pengaturannya. Yang pertama, teman-teman aktifkan terlebih dahulu DHCP-nya. Di sini ada tombol service on dan off. Ya, kita klik on, maka DHCP-nya sudah aktif. Di bawahnya ada tulisan pool name dengan server pool ya, teman-teman bisa mengganti nama ini sesuai dengan kebutuhan ya, latihan atau sebagainya. Lalu di bawahnya ada default gateway. Nah, alamat default gateway inilah yang harus kita masukkan, 192.168.99.1. Jadi server ini selain dia bertindak sebagai dirinya sendiri ya, dia juga bertindak sebagai gerbang untuk memberikan layanan-layanan seperti pemberian alamat IP address secara otomatis. Di bawahnya ada DNS server ya. Sementara untuk materi DNS server di skip dulu ya. Jadi ini kita nolkan saja. Lalu di bawahnya ada start IP address 192.168.99.0. 99.0 itu sendiri ini didapat karena tadi teman-teman telah memasukkan fast ethernetnya ya 99 ya. Di sini ada grup 99.1. Artinya jaringan atau segmen yang sedang dibentuk adalah grup 99. Kembali kepada service ya, start IP address 192.168.99.0 ya. Karena di sini tulisannya start IP address, berarti IP address dimulai dari nomor, istilahnya gitu ya bahasa Indonesianya. Teman-teman boleh memilih dari angka 2. Kenapa angka 2? Karena angka satunya sendiri tadi sudah digunakan sebagai identitas server ya. Lalu di bawahnya ada subnet mask 255.255.255.0 ya.
Di bawahnya ada maximum number of user. Awalnya tertulis di sini 512 gitu ya. Diperhatikan, awalnya di sini ada tertulis 512 gitu ya. Nah, setelah teman-teman tekan tombol save ya, perhatikan pada angka 512 ini sendiri. Saya coba tekan tombol save, maka dia akan secara otomatis berubah menjadi 254. Kenapa ini bisa berubah menjadi 254? Karena IP address yang teman-teman masukkan ke dalam layanan DHCP ini menerapkan metode kelas A atau kelas C ya, kategori kelas C, yang mana diketahui subnet masknya 255, 255, 255.0. Bila mau dikembangkan lebih lanjut, nanti akan ada materi subnetting ya, ada materi subnetting untuk membatasi secara otomatis ya dari jumlah host yang bisa digunakan gitu ya. Sementara kita gunakan secara default kelas C ya, 255, 255, 255.0 dengan maksimum numbernya of usernya itu 254 gitu ya. Ini bisa gak dirubah apa itu namanya sebanyak yang keinginan, misalkan tadi cuma butuh 50, boleh-boleh aja, misalkan kita rubah menjadi 50 gitu ya. Lalu kita tekan tombol save-nya lagi, maka di sini ada 50. Artinya perangkat nanti yang bisa dihubungkan hanya sebanyak 50 unit, termasuk dari alamat servernya itu sendiri. Nah, penggunaan ini ada kembali kepada gateway. Penggunaan gateway di sini ini akan berbeda ketika teman-teman menggunakan atau menerapkan sistem jaringan lebih lanjut. Apa itu? Jaringan WAN ya. Ketika segmen jaringan ini ingin terkoneksi secara internet gitu ya, maka alamat gateway di sini ini akan berbeda dengan alamat IP address yang dimiliki oleh servernya itu sendiri gitu. Jadi nanti akan ada perbedaan bila materinya sudah beranjak ataupun menggunakan metode kategori jaringan WAN. Sementara kita masih berbasis lokalnya dulu. Setelah pengaturan DHCP dibentuk oleh teman-teman itu sendiri ya, langsung aja kita coba klik PC 0 ya, PC 0. Lalu kita pilih desktop. Di sini ada IP configuration, maka akan muncul kotak dialog baru yang memberi pilihan pada kita DHCP atau static. Karena kita mencoba mempraktekkan DHCP ya, maka kita coba klik tombol DHCP-nya. Kita tunggu sebentar, maka sistem akan muncul nih memberikan alamat baru ya kepada perangkat komputer atau PC 0 secara otomatis gitu ya. Bisa dilihat oleh teman-teman di sini 192.168.99.2 dengan subnet kategori kelas C 255, 255, 255.0, di mana gateway-nya sendiri adalah 192.168.99.1. Yang satunya itu sendiri merupakan identitas dari alamat servernya itu sendiri. Kita coba contohkan sekali lagi di sini, misalkan perangkat PC berikutnya ya, PC 1. Klik PC-nya, pilih desktop, pilih IP configuration, lalu pilih button DHCP. Klik, kita tunggu sebentar. Nah, ini muncul ya, kembali muncul tertulis 192.168.99.3. Dari mana angka 3 ini sendiri? Angka 3 sendiri ini didapatkan dari lanjutan nomor sebelumnya, alamat sebelumnya, di mana 99.2 sudah digunakan oleh PC 0. Sedangkan subnet masknya, default gateway-nya ini adalah sama, mengacu pada pengaturan yang dilakukan pada servernya itu sendiri. Oke, kita lanjutkan pada PC berikutnya, kita berikan alamat DHCP-nya sehingga semua mendapatkan alamat IP address secara otomatis. Oke, sekali lagi DHCP
Ya, ini sudah dapat 99.5, lalu gateway-nya 99.1. Oke, selanjutnya kita coba lakukan pengujian. Diasumsikan kita mulai dari PC 0. Dari PC 0 bermaksud berkomunikasi dengan PC 3, di mana PC 3 itu sendiri memiliki alamat tadi, ini nomor 2, 3, 4, 5, maka yang harus kita ketikkan perintahnya adalah ping spasi 192.168.99.5. Lalu kita tekan tombol enter. Secara otomatis sistem akan menampilkan tulisan replay from 192.168.99.5 gitu ya. Kita coba contohkan, misalkan mau ditambahkan satu perangkat baru. Apa itu? Misalkan kita buat satu perangkatnya printer. Ya, kita coba klik printernya ya, lalu kita buat topologinya. Dari switch dihubungkan ke printer gitu ya. Nah, di printer ini ya, kita akan coba mendapatkan alamat secara otomatis yang sudah diatur oleh servernya itu sendiri. Kita pilih menu config, lalu di sini ada yang namanya pada tab setting ya, pada tab setting ada yang namanya gateway. Gateway-nya diberikan pilihan static ataupun DHCP. Pada dunia nyatanya real ya, kalau emang gateway-nya sudah diketahui, teman-teman bisa langsung ngetikin alamat IP address-nya di sini ya. Tapi asumsinya misalkan alamatnya tidak diketahui, maka kita pilih DHCP. Setelah ini diklik, maka secara otomatis mesin ataupun printernya akan mendapatkan acuan nomor dari servernya itu sendiri, yaitu 99.1. Sekarang kita coba cek di fast Ethernet dari perangkat printernya. Bisa dilihat di sini printernya secara otomatis sudah mendapatkan 192.168.99.6. Dari mana dia dapat angka 6? Ini merupakan sekali lagi lanjutan dari alamat yang sudah diberikan pada perangkat sebelumnya, di mana tadi nomor 5 itu adalah digunakan pada PC nomor 3 gitu ya. Pada PC nomor 3 ini alamat IP address-nya 192.168.99.5. Nah, printer mendapatkan alamatnya 192.168.99.6. Misalkan satu lagi saya tambahkan satu buah perangkat laptop gitu ya. Saya tambahkan koneksinya ya, lalu saya arahkan ke laptopnya dengan langkah yang sama. Klik laptopnya, lalu pilih desktop ya. Kita pilih IP configuration ya, lalu kita pilih DHCP. Lalu kita tunggu sebentar hingga perangkat yang terhubung laptop dengan switch-nya. Nah, di sini ada muncul 169.254.3356. Kenapa alamatnya beda? Ini menjelaskan bahwa perangkat ini masih belum terkoneksi secara bahasa mesin ya, istilahnya bahasa mesin gitu ya. Di video sebelumnya sudah disampaikan bahwa pengaturan alamat IP ya, identitas pada jaringan itu akan berbeda dengan pemberian alamat secara mesin ataupun MAC address. Nah, kalau yang muncul seperti ini teman-teman tidak perlu khawatir ya, cukup tinggal klik static sekali lagi dan kembalikan kepada tombol DHCP. Kita tunggu sebentar, maka menjadi alamat 99.7. Sekali lagi, angka 7 ini didapat merupakan lanjutan dari nomor IP address yang sebelumnya sudah diberikan pada perangkat yang ada dan terhubung pada segmen jaringan itu sendiri. Gitu. Selanjutnya setelah dibuat, ini saya klik ya. Saya rasa demikian untuk rancang bangun sederhana dengan menggunakan atau menerapkan layanan DHCP pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa melakukan pengembangan lebih mendalam terkait materi DHCP-nya itu sendiri.
Saya rasa demikian untuk video kali ini. Kiranya juga berkenan menekan tombol subscribe untuk membantu pengembangan dari channel Rumah Pixel. Saya akhiri materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.